Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas sebuah video yaitu mengenai analisa teknikal dari Bitcoin atau kita menggunakannya TradingView dengan pair-nya yaitu BTC USDT. Nah, kita saat ini menggunakan time frame yang lebih besar dulu yaitu menggunakan time frame weekly atau per satu minggunya. Dan juga kita menggunakan beberapa indikator yaitu moving average 20, 50, dan juga 100. Nah, kalau misalnya kita bisa analisa dari time frame weekly-nya dalam satu harinya, ini Bitcoin kemarin yang sempat menyentuh ke angka 28 hingga 29 ribu ke area tersebut, itu mengalami beberapa kali pump sehingga terakhir itu sempat menyentuh ke angka kurang lebih di 42.500. Nah, ternyata kalau misalnya kita bisa kembali ke belakang, itu kita lihat di sini yaitu di sekitar bulan Desember tahun 2017, itu keadaan Bitcoin sama hampir mirip seperti saat ini. Di mana kalau misalnya kita bisa tahu pada saat adanya kenaikan di area ini, di sini dia mengalami kenaikan sama seperti Bitcoin pada saat ini. Nah, di sini dia mengalami kenaikan. Nah, tetapi di 2017 ini setelah adanya kenaikan, dia juga mengalami koreksi yang cukup panjang dan juga membuat beberapa waktu itu sideways. Kalau misalnya kita bisa lihat, nah seperti ini. Di area ini, itu setelah adanya koreksi, itu dia melakukan sideways dalam beberapa waktu. Nah, pada saat ini, Bitcoin ini juga sebenarnya kalau misalnya kita bisa perhatikan, itu kemungkinan besar itu bisa melakukan hal yang sama seperti di tahun 2017, di mana ada kenaikan yang tinggi, kemudian ada koreksi, itu disertai juga nantinya dengan adanya mungkin sideways dalam beberapa waktu. Kalau kita lihat dalam candle weekly-nya, di sini ada beberapa candle yang sudah mengalami sideways. Artinya bermain di antara 28 hingga 29 ribu sampai ke angka 42 ribu. Nah, jadi mereka tidak bisa keluar di bawah 28 ribu dan juga tidak bisa breakout secara valid di atas 42 ribu. Yang artinya itu adalah sideways di area ini. Nah, kemungkinan besar jika benar-benar ini sideways dan mengikuti di tahun 2017, yaitu melakukan sideways, kemudian kalau kalian lihat di area ini, itu sempat mengalami turun sedikit. Dimana kalau misalnya kita bisa gambarkan, nah kalau misalnya kita bisa gambarkan ghost pattern-nya, itu kemungkinan besar refleksi dari Bitcoin itu bisa seperti ini. Sideways, kemudian ada penurunan sebelum dia bisa melakukan kenaikan yang cukup tinggi. Kalau misalnya kita proyeksikan mungkin seperti ini, teman-teman. Nah, jadi pada saat sideways ada penurunan, kemudian baru mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Di area ini ada kenaikan sedikit demi sedikit sehingga kenaikannya itu menjadi kenaikan yang wajar. Nah, biasanya di area sideways ini itu biasanya lebih dinamakan sebagai koreksi yang sehat. Karena tidak ada kenaikan yang tinggi itu tidak mengalami koreksi. Dan apalagi kalau misalnya ya kita breakdown ke dalam time frame yang lebih kecil yaitu ke dalam time frame one day-nya. Nah, kalau misalnya kita breakdown di dalam time frame one day-nya, itu Bitcoin ini pada saat kemarin drop ke angka 29 ribuan. Di area ini kita gambar dulu. Nah, seperti ini. Drop ke area ini itu dia mengalami beberapa kali pump oleh group whales. Sehingga ada beberapa candle dalam time frame daily-nya itu belum sama sekali mengalami koreksi. Kalau bisa kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle belum adanya koreksi. Nah, beberapa waktu lalu sempat koreksi satu candle, kemudian harapannya di candle selanjutnya yang hijau ini itu adalah
pola kenaikan dari Bitcoin untuk melanjutkan bullish-nya. Kalau misalnya bisa kita lihat di bulan Februari seperti ini, kalau kalian lihat di daerah ini, itu kasusnya sama seperti kita sekarang, yang artinya ada kenaikan dan juga ada beberapa koreksi. Nah, kalau misalnya kita lihat di bulan Februari, itu mengalami beberapa kali kenaikan, koreksi satu candle, naik lagi, koreksi satu candle, naik lagi. Nah, ternyata di Bitcoin ini dia mengalami kenaikan, koreksi satu candle, kenaikan, koreksi satu candle, tapi dia tidak bisa melanjutkan kenaikan dan malah melakukan penurunan kembali. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita breakdown menggunakan moving average, itu kita bisa melihat bahwa moving average 20 dan juga 50 di time frame daily-nya ini sudah berpotongan ke atas atau biasanya kita sebutnya dengan golden cross. Dan sebenarnya kemarin juga sempat breakout dari moving average 100 ini, tapi alhasil itu cuma menjadi fake breakout, teman-teman. Nah, di sini ini dia menjadi fake breakout dan sekarang area sekarang yaitu berada di bawahnya moving average 20. Kemudian kalau kita cek menggunakan moving average yang lebih besar yaitu di 200. Nah, kita juga bisa melihat bahwa moving average 200 ini juga belum sempat tersentuh karena moving average 200 ini bisa dijadikan juga sebagai resisten selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke samping, itu sebenarnya pada saat Bitcoin melakukan drop, itu bertepatan dengan area support, teman-teman. Nah, di sini adalah support kuat dan juga sekaligus menjadi neckline daripada sebuah pattern BTC ini, yaitu adalah head and shoulders. Kalau kalian lihat, BTC ini ada pattern yang namanya head and shoulders, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Dan ini adalah neckline-nya. Dan kemarin di neckline-nya, beserta dengan support-nya ini juga langsung mantul ke atas. Nah, kemudian sebenarnya juga di area sebelum Bitcoin ini mengalami rejection, itu adalah sebuah area resisten. Nah, kalau kita gambarkan, nah di sini itu adalah area resisten. Di mana kemarin sebenarnya itu sempat sempat tembus daripada resistennya, tetapi berujung kembali dengan yang namanya fake breakout. Jadi fake breakout ini disertai juga atau didukung oleh dua hal, yaitu fake breakout dalam moving average 100 dan juga fake breakout dalam resisten. Nah, sebenarnya di sini itu ada hal yang menarik, teman-teman, di mana yaitu kalau misalnya kita bisa bandingkan dengan di bulan Januari hingga Februari ini, sebenarnya itu kita harus yang namanya waspada. Mengapa? Karena kalau misalnya kita bisa lihat, kita menggambarkan menggunakan rectangle, kita bisa lihat di area ini. Kita ganti dulu warnanya supaya mungkin nggak bingung ya. Nah, di sini pada saat Bitcoin ini mengalami kenaikan dan menyentuh ke angka kurang lebih ke 42 ribuan, itu Bitcoin ini langsung mengalami koreksi hingga kurang lebih kembali lagi ke angka supportnya. Mengalami koreksi candle merah berturut-turut, yaitu berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 candle menyentuh ke angka supportnya kembali. Nah, keadaan Bitcoin pada saat ini itu ditakutkannya adalah salah satu indikasinya bisa seperti itu, teman-teman. Di mana ada kenaikan juga, kemudian menyentuh ke angka 42.000 dan kembali rejection. Kalau misalnya Bitcoin ini mengulang masa lalunya seperti ini, itu ada kemungkinan bahwa di 42.000 area ini itu dia bisa kembali lagi ke area supportnya kembali. Karena kalau misalnya kita lihat bandingkan dengan sebelumnya, itu 42.000 ini adalah sebuah key levelnya, di mana jika Bitcoin bisa menembus ke atas 42.000 dan menembusnya itu adalah valid, bukan fake breakdown, itu kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya atau bullishnya. Nah, tetapi kuncinya kita itu sekarang adalah di angka sekitar 42.000. Dan saat ini adalah rejection kembali, masuk kembali di bawah ke angka 42.000. Nah, jadi salah satu indikasinya itu adalah seperti itu. Kalau misalnya kita bisa bandingkan dengan candle yang weekly tadi,
itu kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu ada beberapa potensi dari Bitcoin, yaitu antara dia turun untuk melanjutkan sideways seperti di tahun 2017, kemudian apakah Bitcoin ini dalam time frame one day-nya, kalau kita lihat di beberapa titik supportnya, kalau kita gambarkan di sini adalah area support. Kemudian kita gambarkan lagi di area ini. Di area ini juga bertepatan dengan support. Nah, antara kedua hal, apakah dia bisa mantul di support yang pertama di 38.600 ataukah malah ke support selanjutnya di 36.400. Nah, apabila kemungkinan Bitcoin mantul di area kedua support ini dan bisa melanjutkan kenaikan, itu kemungkinan bullish-nya juga akan masih berlanjut. Tetapi apabila seandainya 36,4 nih ditembus ke bawah, kemungkinan itu akan berpotensi besar untuk menguji kembali ke area supportnya di 28 hingga 29.000. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Kemudian kalau kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil di 4 jam, itu kita bisa melihat teman-teman. Kita melihat di angka area ini yaitu sebelum mengalami kenaikan, itu sebenarnya kalau kalian join di salah satu grup Telegram Whales, itu Whales dalam bulan ini melakukan yang namanya successful pump itu berkali-kali. Jadi yang salah satu faktornya yang menyebabkan harga dari angka kurang lebih 29.000 ini bisa naik ke angka kurang lebih 42.000 ini, faktornya adalah gara-gara itu sudah direncanakan dan juga sudah dipump. Begitu juga pada saat adanya dump kecil teman-teman. Seperti di sini, ini kemarin ada dump, kemudian di sini dan terakhir kemarin itu kemungkinan besar juga adalah salah satu planning dari para whales. Karena bisa kita tahu juga sebenarnya menurut saya pribadi, market pada saat ini adalah kenaikannya itu adalah kenaikan yang nggak wajar. Kenapa? Karena kenaikannya itu adalah dipump dan juga didump oleh bandar. Sehingga kalau kemarin adanya kenaikan yang cukup lumayan rally ya, ada kenaikan yang cukup lumayan rally, kalau sekarang waktunya koreksi itu menurut saya juga masih dalam koreksi yang wajar. Tetapi kemungkinan kalau misalnya koreksi ini wajar, itu seharusnya koreksinya akan berhenti di atas 38,3. Mengapa? Karena kalau misalnya kita lihat menggunakan time frame 4 jamnya, kita bisa melihat bahwa higher low ini terus selalu naik, teman-teman. Di sini ada higher low. Kemudian kita gambarkan higher low selanjutnya di sini, higher low kembali di sini, kemudian di sini, dan seharusnya higher low selanjutnya itu tidak boleh turun di bawah 38,3. Seharusnya higher low selanjutnya itu kemungkinan berada di angka 38,6, di mana 38,6 ini adalah bertepatan juga dengan supportnya. Nah, tetapi kita juga perlu waspada karena di dalam dunia kripto apapun bisa terjadi. Dan apabila Bitcoin ini mungkin ke angka 38,6, kemudian mantul kembali menguji ke angka 41,4, apalagi di 41,4 ini adanya rejection, kalian juga harus tetap hati-hati karena bisa aja itu berpotensi membentuk yang namanya head and shoulders dalam time frame yang besar. Kalau seandainya dia naik kemudian rejection. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu mengenai bullish Elliott wave. Kalau kita lihat di Elliott wave, nah Elliott impulsive wave, kalau kita gambarkan dari sejak dia turun terakhir kali, ini adalah wave ke-0, kemudian di sini adalah wave ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Nah, kalau kita gambarkan wave-nya seperti ini, kita ganti dulu warnanya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan wave-nya seperti ini, itu sebenarnya kalau kita bisa simpulkan, itu wave kelimanya itu sebenarnya sudah ending di area 42,5. Nah, sehabis bullish Elliott wave itu seharusnya adalah Elliott corrective wave, di mana Elliott corrective wave itu kemungkinan besarnya itu akan jalannya itu seperti ini. Baru dia bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Nah, tapi itu kembali lagi
kepada bagaimana market ini bereaksi terhadap Bitcoin ini. Dan juga kita juga harus tetap terus waspada karena kalian juga tahu sendiri bahwa Bitcoin ini sekarang juga agak susah untuk diprediksi. Kadang-kadang bisa sewaktu-waktu mengalami pump, sewaktu-waktu juga mengalami dump. Nah, jadi tetap kalian yang main spot atau yang main futures juga tetap waspada karena rata-rata semua koin itu bergantung kepada pergerakan dari Bitcoin. Jadi sampai sekian dulu pembahasan mengenai BTC USDT ini untuk kedepannya.